Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, hilangkan kekeluhan dari lisanku, sehingga orang akan paham akan apa yang aku ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ayatan ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari ibu-ibu kita tadahkan tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa tub alaina taubatan nasuha walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al rami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Ibu Titin Sutyana beserta jajarannya, yang kami hormati para Ibu RT, Ibu RW dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang maha tinggi, yang telah memberikan kita berlimpah rezeki, sehingga pada sore hari ini di hari Kamis masih di bulan Syawal, kita diberi kemudahan Allah untuk bertolabul ilmi, bersilaturahmi di Majelis Taklim Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita, tolabul ilmi kita Allah catat sebagai amal ibadah yang pahalanya akan kita temukan kelak di hari kiamat.
Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tolab ilmu kita Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dijadikan bekal sekaligus modal menggapai bahagia dan mulia, bukan cuma dunia tapi bahagia mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadapan suri teladan kita, yaitu Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harap dan nantikan syafaatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan tercatat umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran dan syariatnya, senang dan senantiasa bersolawat atasnya, karena dengan cara itu insya Allah dengan mudah syafaatnya akan kita terima. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sebelum dilanjut kita berselawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya terima kasih kami haturkan kepada Ibu pengatur acara, Ibu MC, dan juga kepada Ibu Ketua. Terima kasih banyak atas undangannya. Dan Ibu, sebelum dilanjut mari kita sama-sama baca Fatihah ya untuk suami Ibu Ketua yang besok hari Sabtu akan dilepas selangnya ya. Mudah-mudahan beliau segera disehatkan oleh Allah, seperti semula sehat kembali, bisa aktivitas ibadah dengan baik. Littira'i mardatillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanul awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ala mana wa salafus sholih wa ala mana wal hadirun fi hadzal majlis wa thumma ijazali Bapak Sulaiman bin Samaun wassalamah wal barakah. Ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan kembali panjangan umurnya dalam ketaatan padamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sekali lagi Fatihah untuk keluarga kita, mungkin kita sendiri yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakit kita, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalamah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita Allah kabulkan, penyakit kita Allah sehatkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati rahimakumullah, sebelum dilanjut, sehubungan Idul Fitri masih ada di hadapan kita, Bu ya. Izinkan saya menyampaikan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin kullu ami wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bagaimana jawabnya? Selanjutnya saya mohon maaf lahir batin. Ya, Bu maafin saya. Saya mohon maaf belum sempat silaturahmi ke rumah Ibu ya. Jadi alhamdulillah hari ini ngaji, jadi saya bisa ketemu Ibu. Ya, mudah-mudahan ini akan jadi kemudahan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya Rabbal Alamin. Karena manusia itu kadang bikin dosa nggak kerasa, betul nggak Bu? Iya. Kalau bikin pahala atau kebaikan suka dihitung. Hari ini saya udah duha, udah sodakoh, udah silaturahmi, tapi udah ngerumpi kagak bilang. Iya Pak, iya Bu. Maka Nabi sampaikan, man min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ghufirallahu lahu qabla ayyatafarraq. Kalau ada dua orang Islam yaltaqiyani, ketemu, fayatasofahani, dan berjabat tangan. Ada kan yang suka bilang bermusafahah, ada enggak? Ya ini bahasa Arab, bersalaman. Maka Allah akan gugurkan dosanya sebelum keduanya berpisah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagusnya kalau kita ketemu teman, baik itu ngaji atau tidak ngaji, ada kesempatan, bagusnya berjabat tangan. Ibu-ibu pernah lihat semut tidak? Semut kenapa? Semut itu kalau ketemu temannya selalu menyapa, ya Bu ya, selalu salaman. Kalau ada sesama manusia, apalagi sesama muslim, ketemu tuk batuk edek-edekan kok nggak mau nengok, berarti lebih jelek daripada. Dan dalam anggota badan kita ada yang sering ketemu dan ada yang tidak mau ketemu. Ibu tahu itu? Tangan Ibu tiap hari ketemu nggak? Tuh, kagak yang nyuruh, tangannya bergandengan, ya nggak Bu? Tanpa disuruh. Apalagi kita aktivitas tiap hari. Ibu kalau masak sayur kacang panjang, tangan kanan pegang kacang, tangan kanan pegang, tangan kiri pegang, diiris. Jadi enggak. Tapi kalau egois, tangan kanan pegang pisau, tangan kiri enggak mau ogah gua, lusuk aja, iris sendiri. Terpotongkah itu kacang? Tidak. Ibu ke belakang, nih maaf, baru pipis. Kira-kira kerjasama nggak tangan kanan dan kiri? Tangan kanan pegang apa? Tangan kiri pegang apa? Ibu bersihkan tuh. Makanya ada keterangan kun kal yadaik, jadilah kamu seperti dua tangan. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para alim ulama, oleh Allah, harus seperti dua tangan yang tiap hari bertolong menolong, yang tiap hari mesra. Ibu yang punya rambut panjang, tangan kanan pegang, tangan kanan pegang, tangan kiri pegang. Maaf, selanjutnya itu anak-anak lahir diem apa tangannya gerak Bu? Halo, anak Ibu lahir karena Ibu gerak apa tangannya diem? Udah nggak usah terangin selanjutnya di sini. Pokoknya seperti itu. Jadi kita kudu menjadi orang yang seperti tangan. Jangan seperti apa? Di dalam anggota tubuh kita ada anggota tubuh
yang berdekatan, Bu, jaraknya, tapi nggak pernah ketemu. Coba Ibu, apa itu? Kuping Ibu yang satu dan yang lainnya dekat apa jauh? Satu hari kuping ngomong sama yang kiri, "Ping, saya mau silaturahmi ke rumahmu." "Iya, silakan." Kuping kanan menuju kuping kiri. Ternyata kuping kiri pergi. Set, dia nggak mau ditemui. Jadi kalau ada orang yang sesama muslim nggak mau ketemu, nggak mau ditemui, nggak mau silaturahmi, nggak mau berkumpul, dia seperti kuping. Panggil saja dia Ibu. Di sini banyaknya seperti tangan apa seperti kuping? Bu, Nabi wanti-wanti, kun kal yadaik wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua kuping. Siap, Bu? Insya Allah. Ibu-ibu yang kami hormati rahimakumullah, tidak terasa berjalannya waktu ya Bu. Kita sudah ada pada bulan Syawal. Syawal artinya apa, Bu? Meningkat. Ibu pada meningkat nggak berat badannya, Bu? Tapi dalam keterangan ini bukan masalah berat badannya, Bu. Meningkat dalam hal kebaikan. Ya mungkin bisa termasuk peningkatan berat badan, nggak masalah. Yang penting ibadah jangan berkurang. Orang sono itu ada, Bu, pas selesai Ramadan, alhamdulillah, nggak puasa, nggak taraweh, karena memang nggak boleh taraweh. Tadarus Al-Quran udah selesai, sholat malam udah selesai. Kenapa? Kemarin sholat malam karena ada sahur, sekarang nggak ada, jadi nggak pernah sholat malam. Nah, berarti kita belum istiqomah ya Bu ya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin, seperti kata Bu Ketua, Allah terima ibadah kita semuanya. Makanya taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semua ibadah kita termasuk puasanya, tadarusnya. Coba saya tanya Ibu, dalam 1 tahun yang paling banyak Ibu puasa bulan apa? Yang paling banyak Ibu tadarus Quran? Yang paling banyak infak? Yang paling banyak bangun malam? Yang paling banyak sedekah? Yang paling sedikit tidur? Luar biasa. Malam lebaran itu langit bumi nangis kejer, Bu, karena ditinggalkan bulan suci. Tapi yang punya Ramadan cengir, asik, besok enggak puasa, sampai makan enggak kira orang yang di sini mah insya Allah Masya Allah ya. Jadi Idul Fitri itu seharusnya kita bisa kembali kepada kesucian. Setelah Ramadan 1 bulan kita digodok, setelah Ramadan 1 bulan kita ibadah, kita punya harapan, ya Allah, di akhir Ramadan nanti amal kita jadi bagus, kemudian ibadah kita Allah terima, dan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati rahimakumullah, 1 hari Rasulullah SAW bersabda, waktu malam hari raya Idul Fitri, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril datang ke hadapan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berdoa kepada Allah, aminkan doa saya. Baik ya malaikat. Kemudian kenapa? Karena malam Idul Fitri salah satu di antara waktu yang mustajabah. Ya, saya akan sampaikan dulu di depannya. Khamsu awqatil la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 waktu yang di dalamnya doa tidak ditolak atau
dijabah. Khamsu awqatil la yuraddu, tidak ditolak fihina dalam 5 waktu tadi doa. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Jadi ibu kalau malam Jumat usahakan ada waktu untuk kita bermunajat dan berdoa kepada Allah. Lailatul Ashri minal Muharram, malam 10 bulan Muharram. Orang Jawa mengatakan bulan Suro. Terus Lailatan Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang kedua Lailatul Idaini, 2 malam hari raya. Udah ketemu ya 5 tadi. Nah, di malam Idul Fitri malaikat Jibril hadir di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jangan Engkau terima ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ibu, jadi hati-hati yang jadi anak. Ini anak apa emak? Anak iya, emak iya, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Kebersihan. Luar biasa ya Bu ya. Baik, kata malaikat Jibril, jangan kau terima ya Allah ibadahnya, termasuk puasanya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, iktikafnya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ibu, azab yang mudah dilaksanakan atau azab yang mudah diterima oleh seseorang yang durhaka adalah azab yang dilakukan atas kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Jadi kalau kepengen disiksa Allah dengan azab yang tidak mengenakan, silakan Anda durhaka kepada kedua orang tua. Tidak sedikit anak yang belangsak gara-gara sama orang tua tidak berbakti. Makanya di Indonesia itu bagus banget Bu, ada tradisi halal bihalal. Itu di Arab gak ada Bu, di negara lain gak ada, adanya cuma di Indonesia. Dibela-belain orang cari nafkah 1 tahun katanya buat pulang 1 hari. Sampai naik kereta api, naiknya lewat pintu kereta api, bukan lewat jendela, kebalik, lewat jendela, buat lewat pintu. Saking pengennya pulang. Temannya ditanya, Bu, di jalan macet nggak? Macet Bu, saya 2 kali lipat, tapi tetap berangkat pulang. Benar nggak Bu? Ada kebahagiaan tertentu di sini, di hati yang tidak ditemui manakala pulang selain waktu lebaran. Dan saya sangat yakin orang tua bahagia nggak kalau Ibu datang? Masya Allah, kita belum nyampe Bu, itu kelapa udah diturunin sama mak kita. Kelapa muda 10, kelapa tua 10. Belum pisangnya, pisang mengkel 1 tandan, pisang mentah 1 tandan. Buat persiapan pulang ke Bogor 1 tandan. Tidak cukup di situ. Info emak kita, besok kamu pulang nih ya, emak udah siapin jago 3 ekor. Betul apa betul? Saya merasakan itu Bu. Saking banyaknya ikan, ayam, daging, sampai nggak kepengen lagi. Padahal di sini kalau beli ayam kampung mahal apa murah? Orang tua nggak mikir tuh murah atau mahal. Yang penting anaknya seneng. Masya Allah. Kita pulang ke rumah Bu, bawa kongguan gede 1, ya Bu ya, berasnya 2 karung.
telurnya 2 kilo. Ngebelin mak kita 500.000. Bangga banget mak kita, ya Allah, anakku yang di Bogor luar biasa. Pas kita mau pulang ke sini, anak kita masing-masing 200.000. Anak kita ada 3 jadi 600. Di sana nginep setengah bulan. Ambil dibawain peyek, dibawain ketan, itu pisang habis Bu. Ya Allah, ayam jago habis. Di mana Bu? Di mana saudara kita, mama kita, gayanya habis. Ternyata pulang ngerampok, mobilnya penuh. Ada yang begitu ada? Wah, subhanallah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Lillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Doa selanjutnya mereka Jibril, ya Allah, jangan Kau terima ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Bu, orang terdekat di rumah ibu siapa Bu? Suami. Saking dekatnya kadang-kadang lupa, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit nyuruh. Iya Pak ya? Pak tolong ya Pak, nanti pulang kerja beliin telur. Oh iya Pak, WA lagi di tengah jalan. Pak jangan lupa daun bawangnya. Terakhir, oh ya Pak maaf Pak nih, Mama lupa ternyata minyaknya. Sekalian ya Pak, ada yang begitu ada? Orangnya mana? Emang sih kesannya minta tolong, tapi kok beruntun begitu Bu ya. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu ya. Kenapa Bu? Ridullah, ridhonya Allah, fi ridho zauj, ada pada ridhonya suami. Kalau suami ridho, Allah pasti ridho. Begitu pula ridullah fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho Bu, Allah tuh ridho. Jadi kalau kepengen Allah ridho, ambil ridho orang tua, ambil ridho suami, insya Allah Allah mudahkan langkah kehidupan kita. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Dah, yang ketiga, malaikat Jibril pun berdoa kembali, ya Allah, jangan Kau terima ibadahnya orang yang putusin persaudaraan. Ibu di sini kita hati-hati. Biasanya seseorang tuh akan senang dengan temannya. Ketika tidak terjadi sesuatu dia akan deket sekali. Betul nggak Bu? Orang mengatakan bestie. Dia siapa? Bestiku kenapa? Dia teman dekat aku. Kenapa dia sakit? Ya lo di mana? Nah, Ibu silakan dekat sama teman, tapi jangan terlalu dekat. Terlalu dekat, jauh banget, terlalu baik, kesel banget. Sedang saja, sedang saja. Ibu makan juga gitu. Hari pertama Ramadan habis, ada Syawal, bikin opor, makan sendiri setengah panci. Maghrib nggak bisa gerak Bu, perutnya mules. Kenapa? Karena kebanyakan opor. Apa ada keterangannya? Ada. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Jadi biasa saja, baik banget jangan, jauh banget jangan, kita jaga ya. Persahabatan juga begitu. Apapun yang kita lakukan jangan berlebihan. Berlebih-lebihan akan tidak baik. Dan ketika terjadi sesuatu, ketika tadinya udah deket, rasanya sakit. Betul Bu?
Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga silaturahmi kita dari dunia sampai surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Balasannya apa orang-orang yang menjalin silaturahmi? Surga Allah berikan. Balasan orang yang memutuskannya, la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang putuskan persaudaraan. Maka lagi-lagi Bu, orang Indonesia itu jalin persaudaraan. Yang di kota pulang kampung, sampai yang nggak punya kampung dia pulang ke kampung saudara. Ada nggak Bu? Aku pengen pulang kampung. Kamu di Jakarta itu bukan pulang kampung, pulang kota. Akhirnya dia pun berangkat pulang ke rumah tetangganya, ke rumah saudaranya ya Bu ya. Silaturahmi jaga Bu. Itu akan jadi keindahan untuk kita. Sebanyak apapun harta kita, kalau kita nggak punya saudara, sepi nggak rasanya Bu? Tapi kalau punya saudara, di blok M ada, di blok T ada, di blok C, bahagia banget kita ya Allah. Ya, karena apa? Di situ akan ada kenikmatan, akan ada kebahagiaan. Silaturahmi itu menjadikan berkah untuk semuanya. Tadi saya sampaikan, man ahabba ayyibsatolahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa pengen diberkahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Ditambah lagi, silaturahmi yang dilakukan tamnaul bala, akan bisa menghindarkan bala maupun bencana. Bagus apa? Bagus banget Bu. Kita bisa ketemu, bisa indah, bisa hangat karena adanya silaturahmi. Itu jangan sampai kita lepaskan, jangan sampai kita putuskan. Kalau ngomong silaturahmi kemana aja Bu? Anak ke emak apa emak ke anak? Anak ke orang tua. Adik ke kakak apa kakak ke adik? Adik ke kakak. Tapi manakala adik nggak sempat, boleh nggak kakak ke rumah adik? Boleh. Cuman adiknya kudu nauin. Kak, ini kan kudunya saya yang ke rumah kakak, tapi malah kakak yang ke rumah saya. Ini sesuatu yang nanti buat ganti ongkos jalan. Bagus nggak? Oke. Kemudian guru ke murid apa murid ke guru? Iya. Satu saat muridnya sibuk ngitung duit. Maka gurunya yang silaturahmi ke rumah murid. Boleh nggak? Boleh. Jadi tidak harus, ya, tidak harus murid ke guru. Muridnya capek, muridnya sibuk ngitung uang, muridnya banyak bukan gurunya datang ke rumah murid, itu lebih baik. Jadi terhindarlah dari sifat kesombongan. Jangan gini, Bu, ibu ke rumah dia sorry, orangnya pelit. Bu, kalau kita ke rumah orang pemurah itu biasa, betul nggak Bu? Tapi ada orang pelit kok kita datangi, itu luar biasa. Ibu pengennya yang biasa apa yang luar biasa? Nah, kita lakukan itu ya. Kalau bisa kita ada di atas rata, jangan sama dengan yang lain. Sama boleh dalam kebaikan, tapi kalau bisa lebih baik dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati rahimakumullah. Jadi sebagai hamba Allah, kita sudah melewati hari Idul Fitri. Kita harus bersyukur dikasih oleh Allah kemudahan dalam mengarungi ataupun melawan hawa nafsu ya Bu. Apakah sudah selesai ibadah kita? Belum ya. Ada ibadah yang namanya puasa sunat Syawal. Saya yakin sudah ada yang melakukannya ya. Ada, tapi ada yang belum. Tadinya mau puasa, tetangga ngatur bala-bala anget, nggak jadi. Jadinya mau puasa, saudara dari kampung datang, nggak jadi. Tadinya mau puasa, suaminya ngajak jalan-jalan, enggak. Kan tidak harus hari kedua. Puasa Syawal tidak harus hari yang kedua, tetapi selama masih ada di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atsba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahri kullih. Barang siapa
yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan mengikut sertakan puasa Syawal sesudah Ramadan tadi, Syawal dari mulai tanggal 2 ke belakang Bu ya, maka seperti puasa 1 tahun lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dengar pahalanya senang tidak? Semoga kita bisa melakukannya. Amin doang apa puasa? Mudah-mudahan dikasih sehat ya Bu ya. Kalau kayak kita kan suka latah asal ngaji, semoga rezekinya banyak bisa pergi haji. Amin. Semoga panjang umurnya yang suka silaturahmi. Tapi haji belum, silaturahmi enggak. Amin amin dan amin. Padahal kita tahu amin itu apa sih artinya? Semoga Allah mengabulkan. Kalau ada doa, bagusnya kita lanjutkan dengan kalimat amin. Ibu pernah dengar kan saya sampaikan? Amin, hurufnya ada berapa? Amin, alif, mim, ya, nun. Betul tidak? Kata guru saya, Allah menciptakan malaikatnya itu di samping dari nur atau cahaya, juga Allah ciptakan dari alifnya lafal amin, mimnya lafal amin, ya-nya lafal amin, dan nunnya lafal amin. Siapa yang mendengar orang berdoa dan mengucapkan amin, Allah akan ampuni dosanya. Siapa yang mendengar doa dan mengucapkan amin, Allah akan ijabah apa yang menjadi hajatnya. Tapi bukan cuman harus ada usaha ya Bu ya. Oke ya, mudah-mudahan saja usaha kita apapun itu untuk kebaikan Allah akan ijabah. Amin ya rabbal amin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Tibbil qulub Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Baik Ibu yang kami hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Apa yang kita lakukan selama Ramadan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kebutuhan dan untuk keperluan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama membaca doa istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa durina wa maulana Muhammad.
Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdash syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم اطول أعمارنا بطاعتك رضا يا الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الدعاء الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Cukup sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.